Semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Wulandari. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang recurrent network. Learning outcome yang diharapkan dari materi ini adalah 1. Demonstrate the AI learning process. 2. Apply how to process other perceptual signs in order that an agent can interact intelligently with the world. Terkadang kita ada untuk mengaplikasikan feed forward network pada beberapa kasus tidak bisa dilakukan. Di sini saya akan menganalogikan bagaimana penyebab feed forward network tidak bisa digunakan. Ini apabila kita biasanya menggunakan feed forward neural network untuk kasus image classification, di mana kita akan memberikan input berbagai macam gambar dari binatang untuk dilatih ke dalam jaringan sehingga nantinya jaringan dapat mempelajari fitur-fitur yang ada dari gambar yang telah kita berikan sehingga nantinya jaringan bisa untuk mengidentifikasi gambar yang diberikan termasuk kelas yang mana, apakah kelas kucing, anjing, monyet, ataupun macan, ataupun yang lainnya. Jadi begitu selesai di training, apabila kita memberikan input anjing seperti ini, maka network akan mengidentifikasi gambar tersebut dan memberikan label anjing. Apabila kita ingin memberikan gambar input gajah, maka network akan mengidentifikasi dan melabelnya nantinya sebagai gajah. Tetapi apabila kita perhatikan lebih jauh, baik input anjing hasil dari klasifikasi maupun output dari gajah yang tadi, dari hasil klasifikasinya itu tidak berkorelasi satu sama lain. Hal ini disebabkan karena feed forward neural network itu adalah independen. Nah, sehingga dari output T-1 sama output T itu tidak ada korelasinya sama sekali, tidak ada relationship-nya sama sekali. Sedangkan pada beberapa kasus tertentu kita membutuhkan output yang saling berkorelasi. Contohnya saja apabila kita ingin menebak suatu kata untuk meneruskan suatu kalimat. Nah, untuk melakukan itu tentunya kita harus mengerti dulu konteks yang ada dalam kalimat tersebut. Nah, untuk mengetahui konteks yang ada dalam kalimat tentunya output saat ini membutuhkan membutuhkan relasi dari output sebelumnya dan sedangkan feed forward neural network sendiri itu antar output-nya itu independen, tidak ada relasi sama sekali. Tentunya ini menjadi kesulitan apabila untuk diterapkan pada data-data sekuensial yang membutuhkan relasi dari output sebelumnya untuk menghasilkan output yang saat ini. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, recurrent network inilah hadir. Jadi kalau misalkan di inputnya T ini, nah akan dimasukkan ke dalam hidden state A, di sini tidak hanya mendapatkan input dari time T di sini, tetapi juga input dari hidden state sebelumnya, yaitu dari T-1. Nah, untuk menghasilkan output T. Begitu juga saat misalkan T+1 diberikan input ke dalam hidden state di sini, kemudian juga info dari yang output sebelumnya, dari hidden state sebelumnya, hidden state T, untuk menghasilkan output at T+1. Nah, begitu juga seterusnya. Atau bisa kita analogikan adalah untuk di dalam jaringan hidden state di sini sendiri membutuhkan input yang seperti biasa dan juga input yang sebelumnya dari hidden state sebelumnya untuk menghasilkan sebuah output. Recurrent neural network sendiri adalah tipe neural network yang didesain khusus untuk mengenali pattern dari suatu data sekuensial. Jadi misalkan kita sedang program untuk di gym gitu, di mana kita sudah memprogram apabila hari pertama kita shoulder exercise, hari kedua kita akan melakukan bicep exercise. Nah, di hari ketiga kita akan melakukan cardio exercise dan begitu seterusnya berulang. Setelah cardio kita kembali ke shoulder, dari shoulder kita melakukan bicep,
sudah dari bicep kita melakukan cardio exercise. Nah, tentunya ini akan menjadi data sekuensial. Tetapi apabila suatu saat kita berhalangan hadir, nah misalkan kemarin kita berhalangan hadir karena hujan gitu. Nah, kita untuk mengetahui apa exercise yang harus kita lakukan hari ini, tentunya kita, perlu mengingat dahulu apa terakhir kali exercise yang kita lakukan. Nah, dengan recurrent neural network itu sendiri, ini akan mempermudah kita. Jadi misalkan kita ingat terakhir kali kita exercise itu misalkan shoulder ini di kemarin lusa. Nah, jadi recurrent neural network bisa memprediksi bahwa, oh kalau misalkan kemarin lusa kita latihannya shoulder, berarti kemarin kita itu, harusnya latihannya bicep. Tetapi kalau misalkan kita kemarin lusa latihannya bicep, berarti kemarin tuh harusnya kita latihannya kardio. Kalau kita latihannya kemarin lusa itu kardio, berarti kemarin kita seharusnya latihannya, bagian bahu, gitu. Nah, dari hasil prediksi yang, kemarin ini, kita masukkan lagi ke dalam network-nya itu sendiri. Nah, untuk mengetahui latihan apa yang harus kita lakukan untuk hari ini, karena kita miss, latihan kemarin. Nah, di sini kalau misalkan, prediksinya kemarin adalah kita latihannya shoulder, berarti hari ini harusnya kita latihannya bicep. Tapi kalau misalkan kemarin kita, prediksinya latihannya bicep, berarti harusnya hari ini kita kardio. Sedangkan apabila kalau kemarin prediksinya kita latihannya kardio, berarti hari ini harusnya kita latihannya shoulder. RNN ini sangat membantu apabila kita, mmm, miss atau tidak mengikuti latihan setelah berapa lama gitu. Kita cukup mengingat latihan apa terakhir yang kita lakukan dan dimasukkan ke dalam, network dari RNN untuk diprediksi apa yang harusnya exercise yang akan kita lakukan di hari kita ingin melanjutkan dari serangkaian exercise yang biasanya kita lakukan itu. Nah, RNN sendiri ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi dia, hidden state ini mendapatkan input tidak hanya dari X itu sendiri, tetapi juga dari hidden state sebelumnya untuk menghasilkan si output. Atau kalau misalkan kita jabarkan seperti ini. Di sini sesuai waktunya ya, ada yang, T-1, ada yang T atau T+1. Nah, jadi kalau misalkan untuk hidden state T-1 dia memperoleh input, dari T-1 dan juga dari hidden state sebelumnya untuk menghasilkan output T-1. Apabila untuk hidden state T, dia memperoleh input dari XT dan juga hasil dari hidden state HT-1 untuk menghasilkan nantinya diproses menjadi output T. Begitu juga selanjutnya pada misalkan hidden state, T+1. Nah, dia memperoleh input dari, T+1 dan juga hidden state T untuk menghasilkan output T+1. Aplikasi-aplikasi dari RNN di kehidupan nyata ini contohnya misalkan machine translation, speech recognition, prediction problem, language modeling, dan text summarization. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai RNN, kalian bisa membaca di buku Artificial Intelligence: A Modern Approach dari Stuart Russell dan Peter Norvig. Sekian dari saya, terima kasih.